Hai semua sobat pencinta kisah misteri dunia, selamat datang kembali di Mystery Stories. Tragedi Bintaro 1 yang terjadi pada tahun 1987 adalah kecelakaan kereta api yang paling kelam dalam sepanjang catatan sejarah lalu lintas kereta api di Indonesia. Kecelakaan maut ini terjadi di hari Senin pada tanggal 19 Oktober tahun 1987 yang merenggut korban jiwa sebanyak 139 orang dan korban yang mengalami luka berat dan ringan berjumlah 254 orang. Kecelakaan maut ini terjadi di pagi hari pada pukul 6:45 pagi yang berlokasi di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakaan head-to-head ini pun menjadi musibah terbesar dalam sejarah perkereta-apian di Indonesia yang juga ikut menyita perhatian dunia. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran dengan nomor kereta KA220 bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota dengan nomor kereta KA225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Penyebab kecelakaan ini pun merupakan human error atau kelalaian petugas stasiun kereta api Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman yang diberikan oleh stasiun kereta api Kebayoran. Berikut ini, kita akan membahas kronologi lengkap detik-detik sebelum terjadinya kecelakaan maut ini menurut versi resmi PJKA. Let's go! Peristiwa bermula atas kesalahan PPKA Stasiun Serpong yang memberangkatkan KA225 yaitu tujuan Rangkas Bitung Jakarta Kota ke Stasiun Sudimara tanpa mengecek kepenuhan jalur KA di Stasiun Sudimara. Berdasarkan GPK yang berlaku saat itu, KA225 dijadwalkan tiba di Stasiun Sudimara pada pukul 6:40 pagi untuk bersilang dengan KA220 pada pukul 6:49 pagi. Pada kenyataannya, KA225 terlambat hanya 5 menit. Pada saat itu, emplasmen stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah ditafsirkan penuh dan tidak dapat menerima persilangan KA karena jalur 1 dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk langsir dan sepur simpan. Jalur 2 berisi KA barang 1035. Jalur 3 berisi KA225 yang berhenti. Karena stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka KA225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya yaitu stasiun Kebayoran. Sesuai dengan peraturan dinas, petugas pengatur perjalanan kereta api PPKA Sudimara wajib meminta izin kepada PPKA Kebayoran melalui telepon dan mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur KA225. Namun, sayangnya, surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran, bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur, karena diserahkan melalui seorang petugas pelayan kereta api atau PLKA yang baru, yang kemudian dibaca oleh masinis dan kondektur KA225. Barulah setelah itu, PPKA Sudimara menelpon PPKA Kebayoran sip malam yang bernama Mat Ali untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Mat Ali menjawab, gampang, nanti dia atur. Pagi itu, terjadi pertukaran PPKA dari sip malam ke sip pagi. Saat serah terima sip tersebut, Mat Ali memberitahu kepada PPKA sip pagi yang bernama Umri Hadi bahwa KA251, 225, dan 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. KA251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA220. Begitu KA251 berhenti di Kebayoran, Umri Hadi meminta izin untuk memberangkatkan KA220 ke PPKA Sudimara, yang saat itu sedang dijaga oleh Jamhari. Namun Jamhari menjawab bahwa dirinya sedang sibuk. Seharusnya sesuai prosedur yang ada, Jamhari harus menyatakan menolak memberikan izin keberangkatan bagi KA220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Pada saat itu, KA225 mulai dipadati penumpang. Ada yang bergelantungan di pintu, di jendela, di toilet, dan bahkan di atas lokomotif.
Begitu komunikasi antara PPKA ditutup, Umri Hadi justru memberangkatkan KA 220 dengan asumsi bahwa persilangan KA 225 tetap akan dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Umri Hadi menelpon ke Jamhari bahwa KA 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur KA 225. Dengan kebingungan tersebut, Jamhari mengakali masalah ini dengan melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Akhirnya, Jamhari memerintahkan seorang petugas stasiun untuk melangsir. Padahal perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis, serta menjelaskannya secara lisan. Petugas yang disuruh Jamhari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan selompret. Saat akan dilangsir, masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan, karena pandangan terhalang oleh penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 meter, tiba-tiba kereta mulai bergerak tanpa perintah selompret. Dan petugas stasiun berusaha menghentikan KA 225 dengan selompret, tetapi usahanya sia-sia. Kondektur pun mencoba masuk ke dalam kereta tersebut, tetapi malah tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta. Petugas stasiun itu pun melapor ke Jamhari bahwa KA 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat, Jamhari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Jamhari pun berlari di tengah rel sembari mengibar-ngibarkan bendera merah ke arah KA 225, tetapi gagal menghentikan kereta. Jamhari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba, masinis KA 225 terkejut melihat KA 220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan tak terhindarkan lagi. Tabrakan ini pun terjadi pada tikungan SKM 17+252 dengan total kerugian material yang diketahui berdasarkan laporan akhir PJKA tersebut adalah total 1,9 miliar rupiah. Korban tewas tercatat sebanyak 139 orang dengan 72 tewas di tempat, dan sisanya meninggal sekarat. Dari 139 korban tewas, 113 diantaranya sudah teridentifikasi. Total 254 orang lainnya luka-luka dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit, dan 84 orang lainnya luka ringan. Masinis KA 225 yaitu Bapak Slamet Suradio dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Beliau divonis hukuman 5 tahun penjara dan tidak mendapatkan iuran pensiun dikarenakan dipecat dari jabatannya. Selaku masinis, Bapak Slamet merasa dikambing hitamkan atas tudingan tersebut. Namun beliau tetap menerima hukumannya. Sementara Bapak Adung Syafi'i selaku kondektur KA 225 dihukum selama 2,5 tahun penjara, dan Bapak Jamhari juga Bapak Umri Hadi dihukum selama 10 bulan penjara. Kecelakaan tragis yang menimpa antara KA 220 dan KA 225 ini pun mencatat sejarah sebagai kecelakaan lalu lintas kereta api terkelam yang pernah terjadi di Indonesia. Dan kecelakaan tragis ini kita kenal sebagai Tragedi Bintaro 1987 atau Tragedi Bintaro 1. Jika kamu menonton video ini sampai habis, pastikan jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Berikut ini, ada beberapa video yang mungkin menarik buat kamu. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam saya, Krisna Rams.